Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Oits Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Khadijah binti Khuwailid. Di sebuah rumah di kota Mekah terdapat seseorang yang bernasab mulia dan memiliki akar yang mendalam dalam kepemimpinan dan kemuliaan. Seorang pemuda dari Quraisy yang berkedudukan dan bernasab mulia datang untuk meminang wanita cerdik yang ada di rumah itu. Akhirnya tibalah kesepakatan tersebut. Lalu dijawab oleh keluarga mempelai perempuan, laki-laki ini adalah laki-laki yang mulia. Jadilah keduanya pasangan suami istri yang sama-sama diliputi kehormatan dan dilingkupi kemuliaan. Wanita cerdik yang ada di rumah itu sebelumnya selalu diangan-angankan oleh para tokoh Quraisy dan petinggi mereka. Namun keberuntungan ternyata jatuh kepada seorang pemuda Quraisy dari Bani Hashim, sang pemimpin para pemuda Mekah. Sang wanita yang dipinang itu telah mengenalnya karena dia sering mendengar sifat amanah, kepribadian, dan kebaikan akhlak pemuda tersebut, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri yang serasi. Seakan kemuliaan hanya ingin melekat pada pasangan ini saja. Seakan-akan kemuliaan berkata, dengan yang seperti keduanya lah aku dikenal. Untuk Anda ingin mengetahui siapa dua sejoli ini, saya akan sampaikan kepada Anda sesuatu yang meyakinkan. Sang suami adalah pemimpin makhluk dan Rasul yang hak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sang istri adalah wanita suci, cerdas, dan pemimpin kaum wanita, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid tidaklah sama dengan wanita-wanita lain. Dia memang seorang wanita, namun dia mengungguli seluruh wanita di zamannya. Dalam hal kecermerlangan pendapatnya, kecerdasan pikirannya, dan kekuatan tekadnya yang mana sifat-sifat tersebut kadang tak dimiliki oleh banyak kaum lelaki. Bukti yang menunjukkan kecermerlangan pendapatnya adalah bahwa dia memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suami untuk dirinya. Bukanlah suatu aib bagi seorang wanita memilih laki-laki yang sederajat dengannya dan memiliki sifat-sifat mulia yang sempurna. Lalu dia mengatakan, "Aku ingin engkau menjadi suamiku." Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok wanita yang berpengalaman, yang telah mengenal banyak tokoh lelaki. Namun dia melihat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sosok laki-laki yang dia harapkan dan tempat dia meletakkan segala cita-citanya. Harapannya pun tak meleset dan dugaannya pun tak salah. Maka pada suatu hari dia ungkapkan keinginannya pada laki-laki yang dia harapkan itu dengan mengatakan, "Sungguh aku menyukaimu karena kebaikan akhlakmu dan kejujuran tutur katamu." Duhai, apakah wanita di zaman kita memahami pelajaran yang besar ini? Perhatikanlah wahai kaum wanita, semoga Allah merahmati kalian. Pada keluhuran cita-cita wanita yang cerdas ini, dia tidak memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena harta, ketampanan, nasab, dan kedudukan beliau. Tetapi dia memilih beliau karena sifat-sifat mulia yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti api di atas menara. Sungguh betapa agungnya cita-cita yang dimiliki wanita itu. Tidaklah ada yang seperti itu kecuali orang yang mulia. Kehidupan suami istri telah menyatukan antara dua mempelai yang paling berharga, yang jauh dari kekeruhan dan pertikaian dan bersih dari segala kotoran yang dapat memutuskan hubungan keduanya.
Wanita yang cerdas ini tidak lalai mencurahkan jerih payahnya demi berbakti kepada sang suami, berbuat baik kepadanya dan membahagiakannya. Maka kehidupan rumah tangga mereka lebih jernih daripada mata air dan lebih lembut daripada hembusan angin di waktu sahur. Sungguh menakjubkan seorang wanita yang melihat kebahagiaannya terletak pada upayanya membahagiakan suaminya. Betapa yakinnya wanita yang mulia ini saat hatinya membisikkan kepadanya bahwa kelak suaminya akan menjadi nabi umat ini. Suatu hari dia berdiri di depan rumahnya untuk menyambut kepulangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia memegang tangan beliau dan merangkulnya ke dada dan lehernya seraya berkata, "Bapak dan ibuku sebagai tebusanmu. Demi Allah, aku tidak melakukan ini karena sesuatu apapun, tetapi aku berharap engkau akan menjadi seorang nabi yang akan diutus Allah. Jika engkau adalah nabi yang diutus tersebut, maka ketahuilah hakku dan kedudukanku dan berdoalah untukku kepada Tuhan yang telah mengutusmu." Beliau menyahut, "Demi Allah, seandainya aku adalah nabi yang diutus tersebut, maka engkau telah melakukan sesuatu terhadap diriku yang tak akan aku abaikan selamanya. Dan seandainya nabi tersebut adalah selainku, maka Tuhan yang karenanya engkau melakukan ini tak akan mengabaikanmu selamanya." Alangkah mulianya kedudukan wanita yang tenang itu. Tidakkah Anda lihat bagaimana tingginya cita-citanya hingga sampai ke tujuan yang tak mampu dicapai oleh kaum laki-laki dan wanita? Khadijah radhiyallahu anha telah menempati tempat yang luhur di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tempat yang tak pernah disinggahi oleh selainnya. Begitulah berlangsung kehidupan antara pasangan suami istri ini hingga dia melahirkan untuk beliau anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Ini adalah salah satu keistimewaan lain yang dimiliki oleh istri yang setia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabinya anak dari Khadijah saja, tidak dari istri-istri beliau yang lainnya. Pasangan suami istri itu hidup dengan bahagia hingga datanglah hari yang menentukan, hari yang baru dalam kehidupan rumah tangga mereka, yakni hari turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari di mana malaikat Jibril alaihi salam turun kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana kebiasaan beliau setiap tahunnya adalah pergi ke Gua Hira untuk bertahanuts atau beribadah setelah memperoleh bekal dari sang istri yang bertakwa itu. Dialah yang memberikan kepada beliau berbagai macam kebaikan dan kasih sayang seperti yang biasa dia persiapkan setiap tahun untuk menghadapi hari ini. Di Gua Hira, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan oleh turunnya malaikat kepada beliau. Lalu datanglah kepada beliau sesuatu yang tidak pernah diduga oleh beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah beliau dengan tubuh menggigil dan ketakutan menyelimuti diri beliau. Beliau datang tanpa menoleh kepada siapapun untuk merebahkan diri di pangkuan sang istri yang setia, tempat beliau berbagi rasa duka dan kesedihan. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Istri yang setia ini pun memberikan selimut kepada suaminya dan membentangkan kain untuk sang suami karena cinta dan kasih sayang. Hingga akhirnya rasa takut pun hilang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hati beliau merasa tentram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang telah terjadi pada diriku?" Selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya kisah turunnya wahyu dan beliau berkata, "Sungguh aku khawatir akan keselamatan diriku."
Namun sang istri yang tabah ini adalah sebaik-baik tempat untuk menenangkan diri dan berlindung. Maka dia pun menjawab ucapan suaminya dengan jawaban dari seorang wanita cerdas lagi mulia. Sekali-kali janganlah engkau khawatir akan keselamatanmu. Berbahagialah demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim, berkata benar, menanggung beban orang lain, menolong orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong manusia usaha untuk menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan kalimat indah itu, wanita yang terjaga dari perbuatan buruk ini berdiri di samping suaminya. Maka dialah sebaik-baik wanita yang mampu menghilangkan kesedihan dan meringankan beban berat. Khadijah radhiyallahu anha menasihati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang baik. Maka dia pun mengajak beliau kepada anak pamannya, Waraqah bin Naufal, yang menganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan memiliki ilmu tentang kitab sucinya. Istri yang penyayang ini datang kepada anak pamannya bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada Warokoh, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah penuturan anak saudaramu ini." Warokoh bin Naufal berkata, "Wahai anak pamanku, apa yang engkau lihat?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kisahnya. Kemudian Warokoh berkata, "Ini adalah malaikat Jibril yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Duhai seandainya aku seorang pemuda yang kuat pada hari itu. Duhai seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Ya, tidaklah seseorang yang membawa syariat sebagaimana yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Dan seandainya aku masih hidup pada saat itu, maka aku akan menolongmu sekuat tenaga." Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitulah Khadijah, seorang wanita yang dari tangannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasakan sentuhan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian sehingga hati beliau menjadi tentram dan hidup beliau bahagia. Benar, sungguh Khadijah radhiyallahu anha adalah teladan yang sejati bagi seorang wanita yang setia dan ibu rumah tangga yang sukses. Keadaan seperti itu terus berlangsung dalam perjalanan yang suci bersama pemimpin seluruh makhluk. Kemudian datanglah hari yang sangat menentukan, hari turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. "Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Lalu di manakah posisi wanita yang suci itu pada hari tersebut? Sungguh dia menjadi istri yang ikhlas, di mana dia membenarkan dakwah suaminya. Bagaimana tidak? Bukankah dia yang mengatakan, "Berbahagialah wahai anak pamanku, dan tabahlah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh aku berharap engkau menjadi nabi bagi umat ini." Wanita yang jujur itu telah mendahului semua orang dalam menyatakan keislamannya, sehingga dia memperoleh kemuliaan kepeloporan dalam memeluk Islam. Sebelumnya dia telah memperoleh kemuliaan nasab dan kemuliaan perbuatannya yang baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam gelisah sejak awal hari itu, dan beliau takut kaumnya akan mendustakan beliau. Namun beliau mendapatkan sinar cita-cita yang benar di dalam sang istri yang salihah tersebut. Beliau mendapatkan Khadijah sebagai seorang istri yang taat, setia, dan jujur, sehingga saat semua jalan menjadi sempit, dia menjadi tempat yang lega bagi beliau.
Saat berbagai kesusahan menyulitkan beliau, dia menjadi tempat kesenangan beliau. Saat berbagai kesulitan menyelimuti beliau, dia menjadi harapan beliau. Dan saat keluarga dekat beliau membuat beliau bersedih, dia menjadi kesenangan bagi beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila mendapatkan perlakuan buruk dan pendustaan, niscaya beliau mencari ketenangan di bawah naungan sang istri yang setia. Sehingga duka lara beliau menjadi hilang dan sang istri melipurnya dengan memberikan kasih sayang dan sikap bijaksana. Ketika wahyu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal tersebut membuat beliau merasa ketakutan, maka istri yang cerdas itu menjadi orang terbaik yang meringankan kesusahan beliau. Dia berkata, "Wahai anak pamanku, dapatkah engkau memberitahuku tentang sosok yang pernah mendatangimu itu bila dia datang lagi kepadamu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya." Dia berkata, "Bila dia datang, maka beritahu aku." Maka ketika malaikat Jibril alaihi salam datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Khadijah, inilah Jibril yang telah datang kepadaku." Dia berkata, "Wahai anak pamanku, bangunlah dan duduklah di atas paha kiriku." Beliau bangun dan duduk di atas paha kirinya. Dia bertanya, "Apakah engkau melihatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Berbaliklah dan duduklah di atas paha kananku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik dan duduk di atas paha kanannya. Dia bertanya, "Apakah engkau melihatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Berbaliklah dan duduklah di pangkuanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik dan duduk di atas pangkuannya. Dia bertanya, "Apakah engkau melihatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Dia pun menyingkap kepalanya dan melemparkan kerudungnya sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih duduk di pangkuannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah engkau melihatnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Wahai anak pamanku, tabahlah dan berbahagialah. Demi Allah, dia adalah malaikat, bukan syaitan." Betapa agungnya akal yang cerdas ini.